Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub, pasal 33 ayat 26, demikianlah dikatakan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah kita yang bisa mengatakan bahwa kita ini adalah hidup di dalam kebenaran menurut hidup atau kemanusiaan kita? Karena jelas firman Tuhan juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, di mana dia harus menjalani apa yang sedang diberlakukan di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang saleh, orang yang taat, dia diuji di dalam kesalehan dan ketaatannya. Bukan mengatakan bahwa ketika kita menuruti perintah Allah, ketika kita tunduk kepada firman Allah, maka segala persoalan akan hilang. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan dan ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, maka semakin kita mendekat kepada Tuhan, pencobaan-pencobaan, hambatan-hambatan, dan tantangan akan kita hadapi dan akan semakin besar. Karena disitulah kita mau diuji bahwa Allah ada beserta kita. Dan inilah yang menjadi jawaban ketika Ayub mendapatkan yang namanya cobaan itu, ujian itu. Memang banyak yang pada akhirnya menyalahkan dia, yang berprasangka buruk kepada kehidupannya. Bahkan sahabat-sahabatnya pun menjadi hakim bagi perjalanan kehidupan yang telah dia alami. Namun hari ini peneguhan itu, nasihat itu datang juga kepada kita. Tidak hanya kepada Ayub, tetapi datang juga kepada kita. Yang mana ketika kita menghadapi segala persoalan, jangan merasa kita benar, jangan merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak menerima cobaan itu atau tantangan itu atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau menyerahkan diri kepada Allah, bahwa dengan tantangan itu kita mau ditempah, kita mau diperbaharui dari sikap kita yang merasa benar, maka kita akan mengintrospeksi diri kita bahwa tidak ada yang benar di hadapan Allah. Biarlah kebenaran yang dari Allah, pembenaran yang dari Allah itulah yang pada akhirnya memberikan penilaian tentang kehidupan kita yang benar atau tidak. Baru yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada satupun manusia yang dapat menghakimi saudaranya atau orang lain dengan apa yang dia perbuat. Sejelek-jeleknya atau seberdosanya orang, bukan kita yang menghakimi dia akan dosanya atau kesalahannya, tetapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah hakim yang adil dan hakim yang penuh dengan keagungan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak agar kita berdoa kepada Allah. Hanya berdoa, yaitu melakukan permohonan kepada Allah, supaya Allah berkenan menerimanya. Allah berkenan untuk mendengarkan doa-doa kita. Allah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu, setiap orang percaya yang selalu melakukan hubungan yang intim dengan Allah, maka disitulah Allah akan memandang kita dan kita juga akan memandang wajahnya. Karena setiap orang yang melakukan hubungan yang erat dan intim dengan Allah akan memandang wajah Allah setiap dia melakukan atau berdoa kepada Allah, sehingga dia akan selalu bersorak-sorai. Karena ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi tantangan, maka sorak-sorai itu akan dia dapat ketika dia memandang wajah Allah di dalam setiap pergumulan doa. Dan Allah
akan mengembalikan kebenaran kepada manusia. Inilah yang mau kita lihat. Kebenaran itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Maka kembalikan kepada Allah, supaya Allah sendiri yang mengembalikan itu kepada kita. Karena kita harus menyadari tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Allah, kecuali Allah yang memberikan pembenaran itu kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah kami Tuhan tetap menggantungkan kehidupan kami dan berpengharapan kepadamu di dalam doa kami, di dalam kehidupan kami di dunia ini. Jangan biarkan kami Tuhan merasa kami paling benar dan paling hebat, paling soleh. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami yang fana ini, yang terbatas ini, dan bahkan dengan dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kepada kami jaminan kehidupan. Meskipun kami berdoa, berdosa, Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kepada kami kasih karunia. Karena itu biarkan kami Tuhan untuk datang kepadamu di dalam doa kami, di dalam pergumulan kami. Kami dapat melihat wajah-Mu yang akan membawa sorak-sorai dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang akan mengembalikan kebenaran itu kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami dan juga pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.